kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Tiga, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Anda harus membuat tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini harus dikembalikan di Republik ini. Nilai ini, pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan, karena saya tidak punya jurisdiksi itu. Tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantukan, terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Oke. Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu. Izin Pak Anies, Raffi dari diswe.id. Mau nanya terkait tadi kan Pak Anies saat pidato sempat menyinggung perkara BTS. Kira-kira nanti ke depan apakah Pak Anies ketika nanti menjadi jabat itu, ketika ada kawan atau menteri atau jajaran itu akan tidak pandang bulu atau seperti apa sih, seperti yang tadi Pak Anies sempat sindir seperti itu? Oke, yang terakhir aja dulu. Ya, siapa saja, perlindungan terbaik itu adalah mengikuti prosedur ketentuan perundangan. Itu adalah perlindungan terbaik. Jadi bukan pertemanan perlindungannya. Perlindungannya itu adalah ketaatan kepada prosedur. Ada kadang-kadang menganggap kalau punya teman berarti aman. Bukan, kalau taat prosedur berarti aman. Itulah perlindungannya. Jadi yang itu harus tegaskan. Jadi kepada semuanya, baik teman maupun tidak termasuk teman, perlindungannya bukan dari orang, tapi dari ketaatan pada peraturan. Gitu ya. Ari dan seluruh jajaran tim hukum baik nasional maupun daerah yang semua sedang dalam status siaga sejak beberapa hari kemarin. Pertama, kita merasa bersyukur sekali bahwa memiliki barisan tim hukum yang reliable, yang penuh dengan
semangat kerja, penuh dengan antusiasme. Itu membuat ikhtiar kita untuk melakukan perubahan ini makin yakin bahwa kita bisa kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan beberapa bulan terakhir ini bekal untuk perjalanan ke depan. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi buat semuanya. Insya Allah letihnya akan punya dampak buat Indonesia nanti. Amin. Yang kedua, teman-teman sekalian, seperti pernah saya sampaikan, ini belum selesai. Jadi jaga stamina untuk menuntaskan yang sekarang sedang dikerjakan, mengumpulkan bukti-bukti. Ini dikumpulkan dan terverifikasi, ini akan menjadi bekal untuk langkah-langkah ke depan. Langkah-langkah ke depannya nanti kita susun, tapi kalau kita tidak memiliki evidence, maka sulit untuk kita bergerak. Jadi apa yang tadi dikerjakan itu bagus sekali, dan saya rasa ini nanti bisa kita sinkronkan dengan yang dikumpulkan oleh tim di partai-partai yang mereka juga menemukan irregularitas di dalam proses pilpres pemilu kemarin. Jadi ini semua perlu kita tuntaskan. Jadi saya merasa perlu untuk hari ini mampir khusus karena memang di Jakarta juga jarang nih selama ini. Sekarang sudah bisa balik di Jakarta. Saya ingin pada teman-teman menegaskan, jaga semangat, jaga stamina, sampaikan kepada semuanya bahwa perjuangan kita masih jalan terus dan kita ingin mengumpulkan semua data-data, semua informasi, minimal kita nanti bisa membicarakan tentang bagaimana mengkoreksi sistem kita ini supaya ke depan kita bisa bangun yang lebih baik. Dan buat teman-teman semua, kecepatan ini menjadi penting. Jadi kalau momen kesepakatan ini tidak kita kerjakan, begitu sudah lewat periodenya, maka akan sulit sekali untuk mengumpulkan seluruh evidence. Jadi mumpung sekarang masih hot semuanya, ini kita tuntaskan. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Dan pesan saya tadi, jaga stamina fisik, stamina mental, stamina intelektual, karena tiga-tiganya dibutuhkan di hari-hari ini. Itu aja buat semuanya. Terima kasih, salam hormat, salam hangat, dan titip sampaikan kepada teman-teman semua yang tidak mengikuti pertemuan virtual ini. Salam hormat dari kami, juga dari Gus Muhaimin. Tadi saya barusan selesai bertemu dengan beliau. Saya sampaikan saya akan kesini, titip salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kemarin ya vonis Tom Lembong. Tom Lembong ini adalah mantan Menteri Perdagangan ya RI. Beliau dijerat dengan kasus impor gula ya. Padahal Tom Lembong ini teman-teman ya bukan satu-satunya menteri yang melakukan impor gula. Banyak juga bahwa menteri yang lain itu juga melakukan hal yang sama. Namun naas Tom Lembong saja yang ditangkap ya. Ini murni diskriminasi teman-teman. Lantaran banyak yang menduga karena Tom Lembong ini berbeda politik dan menjadi pendukung Anies. Dan kalau kita melihat apa yang diputuskan oleh majelis hakim ya dari tuntutan jaksa itu 7 tahun penjara dan dikabulkan majelis hakim itu 4,5 tahun teman-teman. Ya, bahkan Anies mengatakan bahwa ini sangat mengecewakan ya bagaimana fakta-fakta persidangan itu tidak sesuai ya dengan keputusan. Nah, sehingga kata Anies ini sangat mengecewakan dan mencederai hukum ya. Anies selalu memberikan semangat bagi Tom Lembong apapun bentuk langkah ke depan bagi Tom Lembong, teman-teman. Dan nasi sudah jadi bubur ya. Tom Lembong sudah diketuk 4,5 tahun ya, mungkin yang bisa dilakukan Tom Lembong lagi adalah banding ya.
Dan kalau kita melihat bagaimana komitmen Anies Baswedan ya dalam menjadi pengkritik pemerintah ini sangat luar biasa. Beliau mengkritik pemerintah bagaimana kebijakan, bagaimana dari segi hukum ya, ini sangat luar biasa. Kita berkaca lagi bagaimana baru-baru ini kasus Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan ya, yang lama teman-teman, dan belum terjerat sampai saat ini ya. Padahal anak buahnya sudah terbukti, padahal beberapa kali dipanggil tapi belum dipanggil atau ditetapkan menjadi tersangka. Apakah karena dekat dengan pemerintah? Apakah dekat dengan penguasa? Sehingga beliau masih aman-aman saja. Anies Baswedan tokoh yang luar biasa. Ya, seandainya beliau ini menjadi presiden, saya yakin hukum akan seadil-adilnya, teman-teman. Bagaimana Tom Lembong didiskriminasi ya, sehingga bahkan kalau kita melihat juga sama dengan halnya Hasto Kristianto, teman-teman, Sekjen PDI Perjuangan. Bagaimana menurut kalian?